Selamat pagi jemaat Tuhan, semuanya yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Kembali kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan kita. Dan untuk mengawalinya, saya menyapa untuk saudaraku PLC Melbourne dan jemaat Sydney. Dan juga di sana ada pemahaman Alkitab Peniel, tepatnya di kota Melbourne dan di kota Brisbane. Untuk itu mari kita sapa saudara kita yang ada di Australia. Salam. Kami juga mau menyapa untuk JKI Zoe Life Bandung, JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang, dan juga kami mau menyapa pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Jakarta ini, ada di Jawa Tengah meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Bahkan juga yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Dan juga kami mau menyapa untuk kelompok hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB, Yayasan Pembawa Kabar Baik, yang ada di Jabodetabek, yang ada di Rotendao, yang ada di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Dan juga untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan akan tayangan Zoe Life Church ini. Dan biarlah kita mau menyapa mereka bersama-sama. Salam. Kasih setia Tuhan terus kita miliki dalam kehidupan kita. Pengharapan di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Jadi biarlah kita tetap lakukan bagian kita selama kita masih ada di dunia ini. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kembali di minggu ini kita bawa sukacita kita, kita bawa respon kita, kita bawa kerinduan kita untuk menyenangkan hati Dia, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Untuk itu saya mau mengajak sama-sama kita berdoa untuk mengawali akan pertemuan kita pagi ini. Kerinduan kami pagi ini, kami sudah berkumpul kembali, baik yang ada di Australia, di Indonesia ini. Kami berdoa setiap media yang dipakai untuk kami dapat menyaksikan akan tayangan Zoe Life Church ini, Tuhan, Engkau saja yang menguduskan setiap frekuensi internet yang dipakai. Biarlah semuanya itu dapat memperlancar akan tayangan ini, Tuhan, sehingga sungguh kami dipuaskan penuh dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini. Sekali lagi, Engkau saja Roh Kudus yang beracara sepenuhnya. Segala suatu kuasa yang bukan daripadamu, sekali lagi kami katakan, batal gagal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga, dan kami sungguh mencintai Engkau, Bapa yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, biarlah pagi ini sukacita kita memenuhi kehidupan kita. Dan sukacita kita dapat impartasikan terus kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena kita sudah memiliki kasih yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus, kekasih jiwa kita. Haleluya.
jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita bangga memiliki Tuhan yang begitu baik. Dia adalah sahabat yang sejati. Amin. Haleluya. Sahabat yang sejati tidak akan pernah mengecewakan sahabatnya. Yes, itulah dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Yang di rumah nyatakan dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang, amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi nyatakan glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali lagi. Tuhan yang baik itu Tuhan yang baru saja saya bilang bahwa Dia adalah sahabat yang sejati. Dia yang di surga sana, Dia turun ke bumi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak ingin anak-anaknya tenggelam ya dengan setiap lumpur-lumpur dosa, tapi karena kasih-Nya Dia menyelamatkan setiap kita.
Dan biarlah sekali lagi kita nyatakan lebih lagi pujian kita lebih lagi. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimu. Sekali lagi, sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya percaya akan setiap didikan ataupun nasihat daripada Tuhan lewat setiap hamba-hamba Tuhan. Dan mungkin terkadang kita rasa teguran itu keras, tetapi percayalah bahwa teguran yang Tuhan berikan itu akan menjadi berdampak untuk kebaikan setiap kita. Jadi seperti pujian ini bilang bahwa suka-sukamu Tuhan memang tidak gampang, tetapi sekali lagi kehidupan ini adalah respon. Mari lagi nyatakan, sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Ini kami Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan, haleluya, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama nyatakan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sekali lagi, yang di Australia nyatakan, suka-sukamu Tuhan. Yuk katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang di kota Sydney, yang di kota Melbourne, di kota Brisbane, nyatakan pujian ini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang di Indonesia juga, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Biarlah setiap ungkapan syukur kita nyatakan lebih lagi hanya kepada Dia.
sahabat yang baik, sahabat yang sejati, yang telah mengorbankan akan dirinya. Ini kami Tuhan, biarlah Engkau dapati kerinduan kami. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Yesus mulia, Yesus mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari buka kedua tangan kita
katakan ku sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sungguh benar tiada yang seperti-Mu, sahabat yang baik, sahabat sejati. Tahu beri yang terbaik buat sahabatnya, itulah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami siapa kami datang? Hanya kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau dapati daripada setiap kami ungkapan syukur kembali kami nyatakan. Kami sungguh memuji, kami sungguh memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran
melebihi segalanya. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, panjang dan lebar kasih-Mu, tak terbatas. Haleluya, 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 haleluya. Mari buka kedua tangan sekali lagi, katakan, oh mulia hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Katakan, diberkati Kau Tuhan, amin, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
teramat baik. Hadirat-Mu yang memuaskan setiap kami. Di dalam hadirat-Mu kami tahu segala beban kami terlepas, karena ada kuasa di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang sudah terus memenuhi kami. Di saat kami dalam unity, kami mengimpartasikan lewat pujian yang kami tayangkan, sehingga impartasi-Mu terjadi Tuhan. Setiap yang melihat, setiap yang menyaksikan, kami tahu mereka diberkati. Dan di saat mereka diberkati, mereka tahu kepada siapa mereka harus memberkati, yaitu kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puja, yang kami muliakan. Satu-satunya, You are the only one, You are the only God. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali di minggu ini Engkau dapati daripada setiap kami yang akan kembali menyatakan pernyataan iman kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, mari. Dalam hitungan 3, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus, sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik, bahkan teramat baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yes, benar. Alami dia terus, saudaraku. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Yes, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bawa jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sekarang mereka sudah terkonek dengan kami, dan kami menyatakan dengan iman bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami percaya Tuhan, darah Yesus ada pada setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tulah-tulah apapun tidak boleh menguasai mereka. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada dalam kehidupan kami semuanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk mempelajari Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk Anda judul yang di perikop ini, yaitu perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ayat 13 berkata begini,
Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat yang ke-14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17, kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, inilah yang baru saja kita baca, dan Rasul Paulus menyingkapkan kita ini, di dalam diri kita ini ada kehendak berbuat baik, tetapi nanti yang muncul yang tidak baik. Ya. Nah, saya memberikan judul khotbah saya pada pagi ini, bagaimanakah menghadirkan kuasa penebusan Yesus dalam hidup kita. Ya.
inilah yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus telah menebus kita semua. Yesus sudah melakukan penebusan itu dengan cara tergantung di atas kayu salib. Dia menggantikan posisi kita yang seharusnya disalibkan. Tapi Yesus telah menggantikan posisi Anda dan posisi saya. Kenapa kok posisi kita digantikan? Karena tidak ada orang yang bebas dari kesalahan-kesalahan. Kita tadi membaca Roma pasal 7 ayat 13-26. Kita mendengar uraian Rasul Paulus. Kita ini ingin berbuat baik, tetapi yang muncul yang tidak baik. Nah, ini muncul dalam setiap kehidupan kita, aspek hidup kita. Kita melihat itu. Setelah itu lewat, kita merenung, kita mengambil kesimpulan. Waduh, sekali lagi saya berbuat salah. Jadi seperti ada ketidakmampuan dari dalam diri kita ini, sehingga senang tidak senang, mau tidak mau kita melakukan kesalahan lagi. Nah, kembali lagi, 2000 tahun yang lalu, Yesus hadir di muka bumi. Dan sebelum kehadiran Yesus, malaikat Gabriel telah dikirim terlebih dahulu pergi ke Nazaret dengan tujuan yang jelas, menjumpai seorang perawan yang disebut Maria yang sudah bertunangan dengan kerabat Daud yang bernama Yusuf. Mereka sudah bertunangan tapi belum sebagai suami istri. Maria dijumpai malaikat Gabriel dan malaikat Gabriel menjelaskan bahwa dia diutus menjumpai Maria untuk memberitahukan kepada Maria bahwa dalam rencananya Tuhan, Maria telah dipilih dari sekian banyak wanita-wanita. Itu mengejutkan Maria. Kemudian Maria bertanya, apa artinya itu? Artinya Maria ini dipilih untuk menghadirkan di muka bumi seorang yang akan dikandungnya. Dan Maria menjawab, bagaimana itu bisa terjadi? Maria berkata, aku belum mengenal laki-laki. Kemudian Gabriel menjelaskan bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan, kuasa Tuhan akan turun atas Maria. Dan roh itu akan masuk ke dalam rahimnya, karena roh ini harus hadir di muka bumi. Dan roh ini akan dibungkus oleh daging melalui rahim Maria. Kenapa roh ini butuh daging? Karena kalau roh ini tidak dibungkus oleh daging, tidak bisa mengeluarkan darah. Itu sebabnya Yesus membutuhkan daging. Daging yang sama dengan daging manusia. Nah, kemudian Maria memberikan respon yang luar biasa. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah persis seperti yang kau katakan. Dengan kata lain, Maria menyetujui. Walaupun ada risiko-risiko. Maria belum menikah.
Dan tatkala dia hamil akan menjadi bahan gosip yang luar biasa. Dan risiko hukum pasti ada. Tapi Maria mengabaikannya. Dia lebih menyetujui rencana Tuhan atas hidupnya. Maka Yesus hadir di muka bumi dengan daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya. Supaya apa? Supaya Yesus mengeluarkan darah. Penebusan Anda dan penebusan saya dimungkinkan karena ada darah. Yesus harus mengalami penderitaan-penderitaan. Itu sebabnya dia yang semula tidak terbatas sekarang menjadi terbatas. Untuk apa? Untuk menyelamatkan apa yang kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Bayangkan, punya keinginan berbuat baik tapi gak bisa. Yang muncul yang tidak baik. Kenapa? Karena dosa yang ada di dalam manusia ini yang mengendalikannya. Nah, sekarang kita mulai melihat satu benang merah. Ketidakberdayaan manusia ini tadi telah menggerakkan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Roh Tuhan itu masuk tinggal di dalam Maria, masuk ke dalam rahimnya, dan roh ini dibungkus dengan daging itu. 2000 tahun yang lalu dia sudah hadir. Apa yang terjadi? Kehadirannya menggemparkan banyak orang. Ahli nujum pun dia bisa membacanya. Herodes merasa tertipu. Dia marah, dia mengambil keputusan. Bayi berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Maria dalam mimpi bersama suaminya mendapatkan perintah supaya Yesus dibawa pergi ke Mesir. Selanjutnya kita mengerti cerita itu. Yesus kembali dari Mesir untuk memulai penebusannya. Sejak dia berumur akil balik, dia kembali ke Mesir dan dia diskusi dengan ahli-ahli Taurat. Banyak orang terkejut. Anak seumuran 12 tahun kira-kira, pemahaman firman-Nya luar biasa. Untuk orang yang gak tahu, anak siapakah ini? Ya, dan pada waktu itu belum tersingkap. Tapi tatkala kita membaca firman, kita mulai ngerti. Yesus harus mempersiapkan diri untuk berada di lingkungan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Dan apa yang terjadi? Mulailah Yesus pelayanan. Waktu pelayanan, dia disalah mengerti. Waktu Yesus mengusir roh-roh jahat, Yesus ditanya, "Dari mana kuasa itu?" Kenapa? Karena mereka gak pernah ngerti siapakah Yesus. Di dalam Injil Yohanes disingkapkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini telah membentuk semuanya yang ada, dan firman ini sekarang menjadi daging. Ini pun juga disalah mengerti oleh banyak orang. Banyak orang tidak bisa paham. Saya bersyukur Anda termasuk orang yang paham, orang yang percaya. Apa yang terjadi? Penebusan mulai. Penebusan dimulai tatkala Yesus harus berhadapan dengan
imam besar, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang melibatkan pemerintahan pada waktu itu yang dipimpin oleh Pontius Pilatus, dan akhirnya Yesus dituduh dan akhirnya dipaksa. Pontius Pilatus dipaksa harus menjatuhkan hukuman. Dan akhirnya penganiayaan terhadap dirinya dimulai. Dia yang sudah memiliki daging yang sama dengan daging kita, waktu dicambuk keluar darah. Setiap darah yang keluar dari tubuh Yesus adalah darah penebusan. Dengan darah itu Anda dan saya ditebus. Dengan darah itu Anda dikuduskan, disucikan, diampuni setiap kesalahan. Dan dengan darah itu telah terjadi pendamaian antara Tuhan dengan kita. Dan darah itu juga yang membenarkan. Nah, peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita yang hidup di tahun 2023? Kesalahan yang kita lakukan jauh sekali dengan peristiwa penyaliban itu. Apa yang terjadi? Yesus hanya sekali untuk menanggung semua dosa umat manusia. Hanya sekali. Yesus disalibkan hanya sekali untuk selama-lamanya. Terus bagaimana? Kita yang hidup di tahun 2023. Kita menghadirkan dengan iman penebusan yang Yesus telah kerjakan. Itulah yang harus kita kerjakan. Karena Yesus hanya sekali untuk dianiaya. Yesus hanya sekali untuk mati, yang akhirnya dia bangkit. Kemudian bagaimana kita? Setelah kita membaca di dalam Roma 7 tadi, kita ingin berbuat baik tapi nggak bisa mengeksekusinya. Hanya sampai pada keinginan. Kemudian kita melihat jalan keluarnya. Kita hadirkan Yesus dengan iman kita melalui pengakuan kita. Yesus telah mati untuk Anda dan saya. Yesus telah dilukai untuk Anda dan saya. Nah, pengakuan-pengakuan melalui iman kita ini yang kita perkatakan, ini kita sesungguhnya menghadirkan keselamatan yang Yesus kerjakan itu dalam hidup Anda dan hidup saya. Sekarang kita ngerti bagaimana menghadirkan kuasa penebusannya itu melalui pengakuan kita. Pengakuan yang merupakan iman kita. Sekarang, bagaimana tatkala iman itu tadi berhasil menghadirkan dalam hidup Anda dan hidup saya? Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan iman kita menghadirkannya. Sehingga ayat 24 tadi yang berkata bahwa aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yesus Kristus dengan darahnya. Dia berhasil. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita selalu hadirkan. Setiap kali kita hadirkan, waktu kita membutuhkan, kita hadirkan melalui pengakuan kita. Tuhan, terima kasih Engkau telah menebus aku. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah dicambuk. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah menderita supaya aku dibebaskan dari penderitaan badani.
yang sudah Yesus kerjakan, semuanya itu ada hubungannya dengan kehidupan kita. Keselamatan yang Yesus lakukan melalui penderitaan itu sudah selesai. Waktu Yesus ada tergantung pada kayu salib, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai. Apa artinya Roma 7 ayat 13-26 untuk Anda dan saya? Penderitaan yang kita alami, Yesus sudah tanggung semuanya. Yesus sudah selesaikan semuanya. Yang patut kita kerjakan, dengan pengakuan kita menghadirkan iman kita dalam hidup kita. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Hadirkan dengan imanmu. Nyatakan, Tuhan, semua kesulitan yang sedang saya hadapi, Engkau sudah menanggung semuanya. Sehingga kesulitan ini tidak boleh berpanjang-panjang, harus selesai. Ada darah Yesus yang keluar dari tubuhnya menyelesaikan untuk saya. Inilah yang harus kita kerjakan. Banyak di dalam kitab Injil arti penderitaan Yesus. Namun banyak orang yang percaya yang tertutup pengertiannya. Sekarang saya berharap apa yang saya sampaikan ini melalui iman yang dinyatakan dengan pengakuan mulut kita menghadirkan bilur yang telah Yesus tanggung. Menghadirkan darahnya yang telah keluar dari tubuh Yesus. Ini harus kita perkatakan. Waktu kita memperkatakan, sesungguhnya kita menghadirkan darah itu. Kita menghadirkan dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Pertanyaannya muncul sekarang. Apakah jaminannya tatkala kita menghadirkan melalui iman kita, itu betul-betul terjadi? Saya akan ajak Anda untuk melihat Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 20. Ya, Mazmur 103 ayat 20 menyingkapkan rahasia ini. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa. Pahlawan perkasa itu juga malaikat Tuhan. Yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara firman Tuhan. Apa ini maksudnya? Nanti akan saya jelaskan. Ayat 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Malaikat-malaikat Tuhan ada yang berfungsi sebagai tentara, ada yang berfungsi sebagai pejabat. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Jadi di dalam ayat 20, malaikat Tuhan itu melaksanakan firman Tuhan. Ayat 21, malaikat Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Kapan malaikat ini melakukannya? Tatkala malaikat itu mendengar suara yang sedang memperkatakan janji-janji Tuhan. Suara siapakah? Suara Anda dan suara saya. Ya. Coba, ini seperti ada jigsaw puzzle yang hilang. Saya akan ajak Anda untuk melihat Matius 18 ayatnya yang ke-10. Matius 18 ayat yang ke-10. Saya berharap ini menjadi jigsaw yang hilang ditemukan kembali.
Firman-Nya berkata begini, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku di sini Yesus, berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Anak-anak kecil. Yesus berkata, jangan menganggap rendah mereka. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku. Kenapa? Anak kecil ini belum bisa berkomunikasi dengan lancar. Apa artinya ayat 18 ayat pasal 18 ayat 10 dengan Mazmur 103? Saya mendapatkan understanding. Jadi waktu Anda masih kecil, saya masih kecil, Tuhan sudah memerintahkan malaikatnya untuk melayani Anda. Sampai Anda dewasa seperti hari ini, malaikat itu tetap bertugas. Dan malaikat ini melayani Anda dan melayani saya. Bagaimana malaikat ini melayaninya? Tatkala sesuai dengan Mazmur 103 tadi, tatkala Anda memperkatakan firman Tuhan, tatkala Anda memperkatakan janji Tuhan. Tadi istilah saya, kita menggunakan iman kita untuk menghadirkan kuasa penyelamatan itu. Nah, waktu kita memperkatakan itu, yang Anda katakan itu adalah firman Tuhan, malaikatmu mendengar firman yang Anda perkatakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Malaikat itu melaksanakan firman yang Anda perkatakan. Sesuai dengan ayat 21, malaikat itu akan mewujudkan. Kita buka sekali lagi Mazmur 103 tadi supaya istilahnya tepat. Melakukan kehendak Tuhan. Ayat 21, malaikat itu melakukan kehendak Tuhan. Ayat 20, malaikat itu melaksanakan firman Tuhan. Nah, sekarang ketemu, jigsaw puzzle-nya sudah pas. Tugas Anda dan tugas saya memperkatakan setiap janji Tuhan, termasuk karya penebusan. Kita perkatakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah tergantung di atas kayu salib, Engkau mati di situ, sesungguhnya untuk menebus saya. Ini kita sedang memperkatakan firman, dan malaikat itu akan mewujudkannya. Oh haleluya, saya berharap Anda mulai nangkep rahasia ini. Mari kita terus perkatakan setiap janji Tuhan. Jangan lupa Anda memperkatakannya, karena malaikatmu sedang menunggu. Malaikat Anda sedang menunggu firman-firman yang Anda dengar, Anda perkatakan kembali. Dan itu Anda perkatakan dengan imanmu. Saya berharap Anda mulai nangkap rahasia ini. Tatkala nanti Anda memperkatakan firman itu, malaikatmu yang akan melakukannya. Dan tiba-tiba Anda terbebas dari kesulitan. Karena malaikatmu melakukannya. Oh haleluya. Mari kita praktekkan. Jangan biarkan firman ini tetap firman. Mari kita perkatakan supaya malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Bapa di surga untuk melayani Anda, mereka bisa maksimal. Kalau Anda tidak pernah memperkatakannya, berarti Anda telah membuat malaikat Anda nganggur. Padahal dia ditugaskan untuk melayani Anda. Saya berharap Anda mulai nangkap ini.
Saya dorong Anda, yuk kita praktek, kita alami yang Tuhan janjikan. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan mulai sekarang kami tahu jalan keluarnya. Tahu. Karena tatkala kami memperkatakan firman, firman itu diwujudkan dalam hidup kami. Dan mulai sekarang kami katakan, kami bisa melaksanakan firman melalui malaikat-malaikat kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang kami mengerti. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami yang kupercaya. Sekarang Tuhan, kami akan mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur, karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Sekarang Tuhan, aku terima korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, dalam Yohanes 6 ayat 54, Engkau telah memberikan hidup kekal kepada kami. Dalam nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau berjanji Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Dalam nama Yesus kami terima janji Tuhan itu. Tuhan, kami juga mau melangkah dengan iman kami. Firman-Mu berkata di dalam Galatia 6 ayat 17 bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Itu sebabnya kami taruh darah-Mu pada tubuh kami. Dan kami katakan seluruh tubuh kami ini ada tanda-tanda milik-Mu. Dan janji firman-Mu berkata, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami. Itu adalah janji-Mu, kami pegang, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terjadilah dalam hidup kami. Kami akan melanjutkan doa-doa syafaat. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka butuh jalan keluar. Mereka butuh proteksi-Mu.
Mereka yang sakit, Tuhanku, Engkau sudah sediakan darah-Mu yang membenarkan organ-organnya. Kami katakan demi nama Yesus, saudara-saudaraku, tatkala Anda sedang sakit, perkatakan, Tuhan, aku mengambil darah-Mu, aku taruh di bagian tubuhku yang sakit. Anda yang punya masalah dengan jantung, Anda katakan, aku taruh darah Yesus pada jantungku. Anda punya masalah dengan ginjal, gagal ginjal, Anda katakan, Tuhan, aku ambil darah-Mu, aku taruh di ginjalku. Firman-Mu berkata, darah Yesus membuat benar ginjalku. Darah Yesus membuat benar jantungku. Anda punya masalah dengan paru-paru, Anda katakan, Tuhan, aku ambil darah Yesus, aku taruh pada paru-paruku. Anda punya masalah dengan pankreasmu, Anda katakan, Tuhan, aku ambil darah Yesus, aku taruh di pankreasku. Anda punya masalah dengan liver, kanker di liver, katakan, Tuhan, aku ambil darah-Mu, aku taruh di liverku. Darah Yesus sudah membuat benar liverku. Dan tatkala pembenaran itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Roma 5:9, kita semua dibebaskan dari murka Tuhan. Inilah janji Tuhan. Terimalah janji itu, saudara-saudaraku. Itu fasilitas yang Tuhan berikan. Kalau Anda punya masalah dengan keluarga, keluargamu berantakan, Anda katakan, Tuhan, aku bawa lembaga pernikahanku. Aku taruh darah-Mu. Darah-Mu membenarkan lembaga pernikahanku. Suami, istri, anak-anak semua dibuat benar. Pembenaran sudah terjadi. Ini imanku. Katakan begitu. Anda punya bisnis dan bisnismu terganggu. Minta darah Yesus taruh di bisnismu. Katakan, aku ambil darah Yesus, aku taruh di bisnisku. Firman Tuhan berkata, bisnisku dibuat benar. Aku percaya. Tuhan, kami bawa setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Aku sudah bagikan ini. Dan biarlah firman ini bergema dan firman ini terus mendorong jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mempraktekkan darah Yesus yang membenarkan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung doa pemerintah kami Indonesia. Kami bawa pemimpin-pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menko, Menteri Koordinator, Menteri-Menteri. Kami terus mendukung doa. Dijauhkan dari polisi-polisi yang merugikan rakyat. Kami juga terus berdoa agar masalah-masalah dapat segera diselesaikan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara, damainya Tuhan ada pada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, semua masalah yang muncul dapat diselesaikan karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan berdiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami sudah selesai. Aku percikkan darah Yesus atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagimu bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasai hidupmu. Dan aku mintakan damai, sejahtera, sukacita, dan kasih, yaitu agape, tinggal pada setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami, terjadilah dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.